Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Setiawan, biasa dipanggil Awan. Saya dari kampus Universitas PTII, Prodi Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, di video kali ini saya bersama dengan salah satu pimpinan Pondok Pesantren Qurratun Nafsin di Kota Tangerang. Boleh Ustaz, silakan diperkenalkan namanya. Jazakallah Ustaz Awan atau Ustaz Haji. Nama saya Sidik Sasmita. Alhamdulillah di sini khidmat di Qurratun Nafsin sudah sekitar 5 tahun insyaallah. Mungkin untuk misalnya Ustaz. Oh, asal asli dari Majalengka, Jawa Barat. Ya, USA. Orang Sunda asli. Sunda. Nah, beliau dari Majalengka dan di sini mengabdi sekitar 5 tahun. Nah, di video kali ini saya dan Ustadz Sidik Sasmita STHI akan berdiskusi mengenai perubahan sosial atau budaya di pondok pesantren di daerah pondok pesantren Qurratun Nafsin ini sebelum berdirinya pondok pesantren ini hingga berjalan sampai sekarang ini, Ustaz. Nah, mungkin penjelasannya dikarenakan beliau ini pimpinan di sini ya, jadi mungkin lebih paham, lebih mengerti tentang suasana di kampung di daerah pondok pesantren Qurratun Nafsin ini. Boleh Ustaz, silakan dijelaskan. Baik, jazakallah khair Ustaz Awan atas kesempatan bisa bersilaturahim. Jadi pondok ini namanya tadi sudah disampaikan, Pondok Pesantren Dakwah dan Tahfiz Qurratun Nafsin. Tepatnya berlokasi di Kampung Solokan, Desa Renget, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pondok ini berjalan efektif sekitar 5 tahun dari 2019. Kalau merintisnya mungkin dari 1-2 tahun sebelumnya, dari mulai kita mengundang anak-anak kecil warga kampung sini ya, TPA gitu, yang gedungnya baru 1, yang sekarang gedung Gusman. Nah, setelah gedung representatif baru efektif di 2019 terkait perubahan sosial atau perubahan sosial budaya. Jadi kita alhamdulillah berdiri di Banten ya, pondok ini hadir di Banten, yang mana kita mafhum kondisi kultural ya masyarakat Banten itu dalam hal agama memang kuat gitu. Bisa tercermin dari banyaknya majelis-majelis, saung-saung pengajian gitu ya, atau di sini istilahnya pondok rombeng. Pondok rombeng itu banyak. Di sini aja mungkin ada sekitar pondok nih 1, 2, 3, 4 ya, 4 atau 5 lah. Ada yang di belakang tuh, yang di tengah sawah juga ada juga. Jadi untuk kegiatan keagamaan, ngaji-ngaji kitab gitu, ngaji-ngaji alat gitu, ngaji awamil, imriti dan lain-lain, di sini udah banyak. Memang udah dari zaman dulunya masyarakat Banten itu pasti rata-rata pernah ngaji gitu. Kenal khasnya itu. Ya, Banten, Cirebon, daerah Jawa Timuran sama lah. Nah, jadi untuk kegiatan agama, kegiatan ngaji ya, ngaji itu di sini udah terbentuk alhamdulillah. Cuman memang ada beberapa hal yang belum terlihat sebelum pondok ini hadir. Di antaranya terkait dengan yang paling mencolok adalah kemakmuran masjid, wabil khusus dalam hal sholat berjamaahnya. Nah gitu. Di sini itu yang saya tahu, bahkan yang namanya azan itu yang istiqomah tuh azan maghrib gitu ya, maghrib isya lah kadang-kadang, tapi yang pasti azan maghrib ada gitu. Nah, jadi dan yang ramai pun sampai sekarang itu warga kampung itu yang menghadiri itu berjamaah sholat maghrib. Ya tentu saja kalau sholat Jumat banyak sholat Jumat. Mereka rata-rata sholatnya itu ya di rumah
sama di kobongnya masing-masing. Kobong ya, pondok kobong. Pondok kobong. Ya, atau pondok rombeng. Kobong itu kan asap. Iya. Nah, kenapa ya? Karena mereka yang ngajinya, mohon maaf ya, sambil ngasep. Memang udah adat lah di mana-mana, namanya santri kobong itu pasti biasanya ya sambil ngasep gitu. Katanya kalau nggak sambil ngerokok pusing katanya baca kitabnya. Ya itu hal lain lah. Nah jadi untuk bab salat berjamaah kurang karena ya mungkin banyak faktor, ada yang memang sibuk di tempat kerjaan, di sawah, di kebun gitu. Kalau ngaji itu rata-rata ya malam di sini pondok kobong itu, karena kan santrinya juga santri kalong. Pulang balik itu. Pulang balik ya. Jadi kalau pagi mungkin sekolah umum, nah kalau malam itu baru ngaji, Baru ngobong. gitu. Nah alhamdulillah sejak hadirnya pondok ini yang memang diantara tujuan visi misi pondok ini dihadirkan oleh muasisnya, yaitu Ayahanda Abah Haji Muhammad Sambas ya, itu karena beliau risau dengan kondisi umat khususnya dalam hal pengamalan agama, teristimewa dalam sholat berjamaah di masjid. Maka beliau di samping memang concern di pondok, juga concern di gerakan jamaah untuk memakmurkan masjid. Nah maka alhamdulillah dengan hadirnya pondok, celah yang tadi terbuka tadi ya, yang memakmurkan masjid bisa kita isi gitu, bisa kita isi. Pertama-tama dimulai dari memperbaiki masjid. Nah Pak Haji Sambas waktu itu memang termasuk lokomotifnya, dia yang termasuk penggebrak untuk ini masjid. Dulu masjid itu masya Allah, masjid Asyid itu Iya. itu masjidnya rombeng banget. Wah itu di sampingnya nempel dengan kandang kambing itu. Oh. Jadi masuk masjid itu aroma kambing langsung Nyengat. menyerang hidung, nyengat set. Kamar mandinya, wah masya Allah, pokoknya nggak munasib lah. Mau 1-2 itu ya, buang air kecil buang besar itu betul-betul nggak ini, susah dan terbuka gitu. Mau 1 itu terbuka itu, jadi kemana-mana aurat kita tuh, masya Allah. Akhirnya sejak Pak Haji muasis ya, pendiri kita, pengasuh pondok ini pulang kampung, ini kebetulan kampung aslinya beliau. Beliau memang lama di Jakarta, 30 tahun lebih di Jakarta. Nah sejak mendapatkan ilham untuk mendirikan pondok ini, beliau akhirnya sering stay di sini, di kampung sini. Kembali ke kampung, alhamdulillah gitu ya. Jadi beliau meninggalkan hingar-bingar Jakarta, usaha di Jakarta udah di handle sama yang lain, beliau fokus di sini. Alhamdulillah masjid sudah bagus, udah direnov total sama beliau, udah kayak masjid di perkotaan lah, padahal di tengah kampung. Semakin nyaman, dan seiring dengan semakin nyamannya fasilitas masjid juga bertambah jamaah. Nah itu jadi pertama dari sisi ubudiyah, dari sisi peribadatan, anak-anak santri pun sering kita syiarkan ke sana, ikut ambil bagian dalam memakmurkan masjid gitu ya. Sehingga sedikit banyak ya ada yang terinspirasi warga itu. Oh, yang biasanya termasuk aneh di sini Zat, orang yang istiqomah bolak-balik ke masjid berjamaah 5 waktu itu termasuk aneh, karena jarang dari zaman dulu juga. Gitu, maka sering kita jadi bahan tontonan tuh sama warga. Tapi kita tebar salam, kita sapa, senyum, sopan santun gitu ya, sambil sedikit-sedikit kalau ada ini apa kemampuan sambil ngajak, ayo insya Allah Pak persiapan ke masjid gitu, berjamaah. Sedikit-sedikit alhamdulillah ada perubahan. Dan yang tadinya hanya maghrib sekarang 5 waktu sholat berjamaah. Bahkan diadakan program taklim juga setiap 5 waktu sholat berjamaah. Jadi poin pertama ini tadi mengenai sholat ya Pak. Iya betul. Jadi banyaknya di sini pondok pesantren dari dulu, ya, mungkin dari zaman-zaman dulu sudah ada. Ya, ya. mantap. Tetapi ketika waktunya sholat berjamaah hanya maghrib saja. Ya,
maghrib rame. Kalau yang lain ya ada sih satu dua lah gitu. 1-2 tapi tidak seperti maghrib lah. Tidak seperti maghrib ya. Maghrib Jumatan rame, tapi ketika selain 2 waktu tadi hanya sedikit yang datangnya. Ya, Mungkin 1 paling orang, 2 orang. Ahlu jamaah yang istiqomah aja. Dan alhamdulillah ketika sudah adanya santri di sini ya tadi dengan terbawa salam kepada para Warga ya. warga-warga di daerah sini, ya, akhirnya mereka secara tidak langsung ikut. Ya, merasa terinspirasi mungkin lah. Inspirasi. Wah, kok bisa ya gitu. Sholat berjamaah 5 waktu kan. Soalnya mereka tidak mengalami pengalaman iman itu gitu. Katakanlah pengalaman imannya. Ini kok bisa ya istiqomah 5 waktu? Gimana caranya gitu. Nah, apakah kan sebenarnya harusnya sudah ada ya pada zaman dulu itu kan seperti pondok pesantren itu harusnya dari kiainya atau sesepuhnya mereka mengajarkan untuk santri-santri ini pergi ke masjid. Iya. Tetapi kenapa mereka tidak pergi ke masjid tetapi lebih mungkin ya ibadahnya kita tidak tahu di rumah, memilih di rumah daripada di masjid. Sebetulnya agak rumit ya kalau bicara ini ya, karena faktornya selain tadi sudah adat ya kebiasaan. Kalau kita mau menelisik lebih dalam ya bisa juga sebetulnya ini ke masalah pemahaman agamanya. Ada yang sering kali disalahartikan itu yang kita sering dengar ya, mengoposisi benerkan atau memperlawankan antara orang alim dengan ahli ibadah. Dalam fadilah ilmu itu kan kalau kita baca ta'limul muta'alim misalkan atau adabul alim muta'alim, itu memang keutamaan orang berilmu luar biasa di situ disebutkan tuh penjelasannya, baik dari sisi hadis bahkan ayat ya, ataupun dari sisi makalat para kol ulama gitu ya. Itu bahkan sering ada beberapa hadis yang memang sebetulnya konteksnya itu kalau kita baca lebih luas pemahamannya tidak seperti itu gitu. Jadi pemahamannya itu keliru sehingga dibandingkan orang alim itu lebih utama daripada orang ahli ibadah, orang abid gitu. Sehingga mereka akhirnya memilih keutamaan itu. Ke alim lebih baik tetap fokus ngaji, meskipun azan berkumandang tetap ngaji aja karena keutamaan orang ngaji ya itu lebih utama daripada sholat berjamaah gitu, sederhananya seperti itu. Nah itulah, padahal kalau kita jernih membaca itu, yang dimaksud orang alim di sana lebih utama adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya gitu. Kan kita mempelajari tuh fadilah sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, kita tahu ilmunya, harusnya itu diamalkan kan gitu. Ada makalat itu, mohon maaf, yang mengatakan kurang lebihnya ta'allamu masyitum in ta'allamu la yujaziyakumullahu al-ilmu ya, Allah yujaziyakumullahu al-ilmu hatta ta'malu. Kurang lebih seperti itu. Pelajarilah ilmu apapun yang kamu mau ya, tetapi Allah tidak akan mengganjar ilmu itu sampai engkau mengamalkan. Jadi mafhum serupa banyaklah bahwa ilmu itu baru bernilai di sisi Allah kalau diamalkan. Jadi adabul alim juga sebetulnya disampaikan itu. Cuman rupanya katakanlah di framing gitu. Yang dipakai itu adalah keutamaan fakihnya, keutamaan alimnya. Masalah ibadah itu nomor 2. Yang penting alim dulu. Baru sholat, baru ibadah, baru berjamaah gitu. Bahkan yang lebih ekstrim, ya mohon maaf, di sini kan selain mempelajari kitab syariah ya, di sini gandrung juga mempelajari kitab-kitab hikmah. Hikmah di sini di Banten ini konotasinya adalah dia larinya ke, mohon maaf ya, ke wirid, itu bahkan ke ya semacam penerawangan orang pintar lah kira-kira begitu, yang sering didatangin. Nah itu doktrinnya itu diantaranya adalah semakin tinggi ilmu hikmah kita, maka semakin sering jadi dalam rumah, sehingga orang-orang yang mendatangi rumah gitu. Jadi dia posisinya nunggu bola.
bahkan ada seorang tokoh di sini yang mengatakan orang-orang yang sholat di masjid itu orang-orang yang ilmunya masih dangkal. Karena orang yang ilmunya sudah tinggi itu sholatnya pasti nggak kelihatan, tersembunyi di rumah gitu. Bahkan semakin alim orang semakin jarang keluar rumah. Nah itu doktrin di antara doktrin kajian ilmu hikmah di Banten sini. Ya saya kebetulan juga beberapa kali mendalami ini dan sering juga riset kecil-kecilan, nanya-nanya gitu ke beberapa alumni pondokan hikmah di sini. Kan ada pondok hikmah 1, 2, 3. Jadi ada ininya, ada tingkatannya. Nah, tingkatan tertinggi itu semakin gak kelihatan orang. Oh. Jadi orang yang datang ke rumahnya. Jadi pokoknya alumni hikmah itu yang sukses adalah bisa mendirikan majelis di rumahnya dan bisa mendatangkan tamu yang banyak. Ya minta doa, minta air dan sejenisnya gitu. Nah, keadaan tokoh masyarakat di sini rata-rata masih seperti itu. Sehingga namanya masyarakat umat itu kan ikut tokohnya. Iya. Sehingga karena tokohnya juga berpendirian, berpemahaman seperti itu, maka otomatis umatnya juga ikut seperti itu. Gitu. Bahkan kita tidak jarang lah diskusi panjang dengan para tokoh. Bahkan katakanlah debat gitu ya, debat dengan mereka. Tetapi itu satu hal, memang para tokoh termasuk satu tantangan kita ya, ujian ya, yang kita juga tidak boleh mendiskreditkan mereka, tetapi kita lebih banyak menggarap umat jamaah-jamaahnya. Karena kalau para tokoh itu kan biasanya kalau sudah sepuh, apalagi udah ulama, memang agak rada susah masuknya kita dalam berdakwah itu, karena mereka udah punya pendirian yang kuat gitu. Tapi tetap kita doakan, tetap kita ikrom gitu ya, kita ikrom, kita muliakan, kita kasih silaturahim, kasih hadiah lah apa gitu. Alhamdulillah mereka baik gitu. Baik, jadi dalam hal apa baik. Cuma dalam bab itu memang mereka sudah punya pendirian masing-masing. Nah itu tadi kan untuk pembahasan sholat berjamaah. Nah tadi saya pergi ke sini, saya masuk daerah pondok pesantren ini, di daerah kampus ini, itu alhamdulillah saya lihat ada banyaknya warga seperti ibu-ibu, ya, terus anak-anak sekolah itu sudah memulai memakai hijab. Ya. Biasanya kan di kampung-kampung seperti Jakarta mungkin ya, itu jarang seperti itu, Ustaz. Apakah itu efek dari pondok pesantren ini atau memang dari dulu seperti itu? Ya. Jadi ibu-ibu di sini rajin majelis taklim, bahkan sebelum pondok ini hadir. Kalau tidak salah bisa sampai 2-3 kali dalam seminggu. Masya Allah. Dan siang hari lagi. Masya Allah. Ba'da zuhur itu ibu-ibu di sini luar biasa, militan. Mujahadah ya ketika siang. Mujahadah. Ngajinya luar biasa. Tapi judul besarnya tetap sama. Judul besar sama. Mengikuti kaum laki-laki bapak-bapaknya. Jadi yang dikaji itu hanya ilmu fikih, ya. Namanya fikih itu kan seni ya, atau formula mencari kemungkinan yang mudah, gitu. Namanya fikih itu. Jadi kalau kita ngaji fikih pasti di situ ada pilihan-pilihan. Ada yang afdoliyat, ada yang utama, ada yang pertengahan, ada yang minimum. Ya. Kayak waktu sholat ya, misalkan ada yang waktu utama, ada yang waktu minimum ya, ada yang ula, wusto, ukhro gitu kan. Silakan. Kalau dalam fikih kan sah, mau pilih yang mana? Ya. Mau di awal waktu kah? Mau yang wusto, pertengahan waktu, atau di akhir waktu? Silakan. Mau yang di afdoliyat, yang utamanya atau yang tidak. Nah, itulah fikih. Dan namanya ngaji itu kan butuh teladan. Ya. Nah, yang ngajarkannya itu termasuk bapak-bapak tokoh-tokohnya, setelah ngaji itu teladan yang ditampilkan adalah yang di akhir waktu. Maka otomatis masyarakat pun termasuk ibu-ibu ngambilnya akhir waktu. Karena mengikuti tokohnya. Nah, termasuk ketika ngaji bab berpakaian. Terus terang, sepengetahuan saya, meskipun rajin ngaji ibu-ibu di sini, tetapi kalau untuk bab busana itu di luar pengajian itu busana udah kembali lagi ke asal. Jadi ya mohon maaf lah,
hijabnya tidak rapi. Iya. Doakan dasteran tuh di mana-mana tuh, ibu-ibu berdaster tuh. Iya. Jadi kalau mau ngaji atau mau kondangan baru tuh, Baru rapi. ya baru pakai kerudung gitu. Tapi di luar aktivitas itu kemana? Pinggir-pinggir jalan dulu banyak ibu dasteran sambil gendong bayi, netein bayi gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah sejak hadirnya pondok ini, pertama pondok ini juga mengadakan program pengajian untuk ibu-ibu kampung seminggu sekali. Kalau dulu tiap malam Kamis kalau nggak salah. Sekarang ini Rabu kalau nggak salah ya. Iya. Rabu ya, hari Rabu. Rabu siang ngikutin pola di sini ya, siang-siang. Kemudian juga santri putri kan di sini ya kebetulan pakai nikob santrinya, Ada. pakai cadar gitu. Kan sering syiar juga. Warawiri belanja apalah keluar pondok. Kadang-kadang tiap hari Ahad jogging gitu ya, sambil diniatkan syiar. Oh, apa nih pada pakai ini? Gitu ya, pada pakai cadar hijab. Ya meskipun awal-awal dianggap aneh gitu. Iya. Ini apa nih, aliran apa gitu. Tidak sedikit juga yang ini teroris katanya. Aliran sesat mungkin. Aliran sesat nah gitu. Ya tapi terus kita pendekatan, kita tebar salam, tebar sapa, sopan santun. Kita silaturahim, bahkan kita ada program silaturahim door to door di rumah ke rumah untuk menyampaikan ya sekaligus minta doa lah intinya, minta doa atas keberadaan pondok ini gitu. Alhamdulillah ada perubahan, ibu-ibu sekarang insya Allah ya meskipun masih ada lah 1-2 gitu ya, tetapi sebagian besar kalau kita jalan-jalan sekitar pondok ini sudah berhijab meskipun sehari-hari gitu, sedang tidak dalam kegiatan formal kayak undangan dan kondangan dan lain-lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini salah satu bagian dari asbab hadirnya pondok ini gitu. Nah, tadi berarti di poin pertama dan poin kedua itu hampir sama ya. Yang poin pertama itu mengenai bapak-bapak dan anak-anak laki-lakinya. Ya. Dan poin kedua ini ibu-ibu dan remajanya. Perempuannya ya betul. Nah, apakah ketika adanya pondok pesantren Qurratun Nafsin di kampung sini, Ustaz, apakah ada perubahan mengenai ekonominya? Biasanya kan ketika ada pondok itu lebih barokah lagi, Ustaz, kampungnya. Ya, amin, betul. Apakah ada perubahan ketika berjalan Ustaz di sini? Ya, sepengetahuan saya betul itu Ustaz. Jadi dari sisi ubudiyah ya. Iya. Dari sisi ubudiyah, dari sisi kegiatan keagamaan. Nah, sekarang sisi muamalah. Dari sisi masyarakat nih, termasuk ekonomi, bab muamalah. Alhamdulillah. Dulu ini Ustaz, sebelum pondok ini berdiri, ini yang namanya warung kelontong, Iya. warung-warung yang biasa di depan rumah itu, mungkin kalau nggak 1-2 lah, gitu. Alhamdulillah sejak ada pondok, ini Ustaz kalau keluar pondok udah banyak tuh. Iya. Bahkan di depan gerbang, di pinggir jalan itu. ya itu udah ada pondok kelontong besar. Itu tadinya punya Kang Sukma itu. Kang Sukma kan kena PHK. Iya. Sejak Sejak pekerjaan itu. Covid kemarin kan banyak PHK besar-besaran tuh, corona tuh. Alhamdulillah buka warung tadinya kecil, kayak iseng-iseng lah. Terus sekarang udah tokonya udah besar Jadi besar ya. di depan rumah. Ya di antara konsumen terbesarnya ya santri Qurratun Nafsin, santri Kian. Banyak pas tikungan gitu ya. Terus di samping masjid ada Kang Syukur itu ya. Udah banyak warung-warung bermunculan, mungkin ada sekitar 5 atau 7 gitu. Termasuk yang kecil-kecil di teras rumahnya masing-masing. Nah ini sedikit banyak kalau sepengamatan saya ini mudah-mudahan di antara efek hadirnya pondok ini. Karena terus terang pondok ini kan pondok dakwah. Iya. Jadi kita juga selain santri itu berkegiatan di dalam pondok, juga kita programkan keluar pondok. Maka santri ini ada beberapa sholat wajib yang itu gabung dengan masjid kampung. Pertama syiar, kedua ingin turut serta memakmurkan masjid, itu. Yang ketiga juga ini dari sisi muamalahnya. Mudah-mudahan dengan bolak-baliknya santri ke masjid kan pasti santri jajan tuh. Iya. Nah jajannya itu ya di warung-warung itu, warung-warung kampung itu di warga masyarakat. Nah alhamdulillah itu kayak Mang Sukma yang langganan tuh Mang Jali ya, terus Teh Ina, itu udah banyak lah. Itu pokoknya pos-pos langganan jajan santri. Nah kita bersyukur, jadi keberadaan santri pun bisa mudah-mudahan sedikit berkontribusi lah
dalam bab ekonomi masyarakat kampung sini, dan itu udah kelihatan nyata. Apalagi kalau pas sore tuh Ustaz, Iya. tidak hanya warung, bahkan pedagang-pedagang yang pakai motor Kaki tuh, lima ya? kaki lima tuh, ada sepeda, wah itu udah berjejer tuh Wah. di area Putri tuh, wah sudah. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah juga lah Amin. kepada masyarakat ini. Ya, alhamdulillah tadi beberapa penjelasan dari poin 1. Ya, yang pertama tadi mengenai sholat jamaah, mengenai bapak-bapak dan para remajanya. Dan poin kedua itu mengenai ibu-ibu memakai hijab berbusana dengan rapi. Alhamdulillah adanya pondok ini banyak efeknya untuk ibu-ibu dan bapak-bapaknya. Dan yang terakhir tadi mengenai ekonominya saja. Ekonominya alhamdulillah yang sebenarnya di PHK itu kadang bingung mencari pekerjaan ketika adanya pondok pesantren, adanya santri-santri di sini, nah, dengan dakwahnya santri dan beliau juga para tokoh yang membangun warung itu, nah, jadi tambah berkah lagi di dalam ekonomi mereka. Nah mungkin Ustaz minta sedikit pesan-pesannya Ustaz untuk remaja seperti saya dan para teman-teman di luar sana Ustaz. Ya. Oh ya, sebelum ke pesan tadi ya, Iya. sini kan lahan luas nih Ustaz. Oh. Dan Pak Haji ini banyak memanfaatkan lahan ini dengan pertanian, Oh. berhektar-hektar ini. Nah pekerjanya itu warga. Oh. Jadi warga masyarakat banyak yang dikaryakan di sini. Ada garap sawah, garap kebun, garap bangunan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga tambah bisa semakin mendekatkan pondok pesantren dengan masyarakat, gitu. Dengan adanya hubungan langsung dalam sisi ekonomi. Nah itu untuk pekerjanya itu kira-kira sekitar berapa orang itu Ustaz melingkupinya Ustaz? Kalau dari yang sebagian sawah atau tukang? Oh banyak ya, mungkin sekitar 20 adalah 20, apalagi pas ketapang tuh, Ya. ketahanan pangan tuh, oh itu melibatkan banyak orang. Tukang-tukang, ada yang ngurus ternaknya. Memang Pak Haji kan senang ini, senang tumbuh-tumbuhan, senang ternak gitu. Ya udah yang dilibatkan ya pekerja-pekerja dari masyarakat sendiri, masyarakat sekitar gitu. Jadi di sini tuh modelnya para pekerja itu dibagi, ada yang seperti tadi peternak, ada yang bagian perkebunan, sawah, dan bangunan. bangunan. Ya, karena beliau alhamdulillah sampai sekarang terus membangun. Nah, beliau memang memiliki cita-cita, mudah-mudahan ini bisa besar pondok ini dan bermanfaat, Amin. khususnya untuk pondok, untuk masyarakat sekitar pondok ini. Tadi apa? Untuk pesan-pesan itu. Oh, pesan ya, nasihat. Ya, ad-dinu nasihat kata Rasulullah. Jadi agama atau esensi agama adalah nasihat. Nasihat ini ya bisa diartikan juga yang ngasih nasihat betul, Ya. atau bisa juga dimaknai ya tulus, beragama ini dengan tulus, dengan ikhlas. Maka kalau dikaitkan dengan nasihat, ya memberikan nasihat pun harus dengan tulus, ikhlas, dan yang dinasehati pun Harus menerima tulus ikhlas. Itu baru ketemu tuh esensi agama. Untuk anak muda, berbahagialah anak-anak muda karena banyak sekali sabda Rasulullah yang memberikan kabar gembira buat anak muda yang istiqomah dalam ketaatan. Ada yang tentang hadis naungan nanti kelak di yaumil qiyamah itu Ustaz, yang 7 golongan itu kan yang akan mendapatkan zillan, akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan ini ketika kelak di yaumil qiyamah. Di antaranya adalah anak muda yang terpaut dengan masjid. Nah, jadi istiqomah dengan masjid, menghidupkan masjid berjamaah. Sama anak muda yang saling mencintai karena Allah dan kemudian berpisah pun karena Allah. Banyak. Ada juga riwayat tentang bahwa kita tidak akan bergeser kaki kita ini kelak nanti di mahkamah Allah sebelum ditanyakan 4 perkara. 1, usianya, umurnya dipakai untuk apa? Ketaatan atau kemaksiatan. Kemudian ilmunya dipakai untuk ketaatan atau kemaksiatan, diamalkan, disampaikan, didakwakan atau tidak. Kemudian hartanya dari mana, dengan cara apa, dan untuk apa digunakan. Nah yang keempat ini masa muda khusus. Rasulullah mengkhususkan masa muda, dipakai apa masa muda itu digunakan. Nah kalau kita lihat sejarah, betapa banyak pemuda-pemuda yang sudah berprestasi luar biasa sejak era Rasulullah. Banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah
membanggakan agama ini ya, Usamah bin Zaid. Bahkan golongan-golongan pertama yang masuk Islam anak-anak muda, Sayyidina Ali dan seterusnya. Jadi anak muda berbahagialah, itu yang pertama, karena mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Yang kedua, anak muda ini kan asari ustaz, gampang mempengaruhi dan gampang terpengaruh, gitu anak muda tuh. Karena masih labil kan Ustaz? Iya. Masih labil, jadi gampang terbawa suasana, terpengaruh. Jadi tergantung lingkungan juga. Tergantung lingkungan, tergantung bi'ah. Maka dalam makalat al-insanu ibnul bi'ah, manusia itu anak lingkungannya. Kalau lingkungannya baik maka manusia akan baik. Tergantung orang tuanya gitu ya, orang tuanya itu lingkungan. Maka pintar-pintarlah mencari lingkungan yang baik. Di antara inti lingkungan adalah teman atau kawan yang baik. Ada wanti-wanti, ada penyesalan orang di dalam Al-Quran itu yang salah pilih teman, boleh nyesal. Di Al-Quran disampaikan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idjan. Al-ayat. Sungguh aku menyesal dulu seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai kawan karibku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Nah, jadi di Al-Quran disampaikan ada orang yang menyesal gara-gara salah pilih teman ketika di dunia, sehingga dia tersesat akhirnya. Maka anak muda, pintar-pintarlah cari lingkungan yang positif, pintar-pintarlah cari kawan. Pilih kawan itu yang mau menasehati, ya baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Jangan cari kawan yang hanya bisanya mendukung apapun, meskipun kita sedang dalam hal negatif didukung aja, itu bukan kawan yang baik. Kawan yang baik itu adalah yang mau mencegah ketika kita sudah mulai menyimpang Dan mengajak kita dalam kebaikan. Betul, cari yang positif. Jadi lingkungan ini circle ya, circle positifnya sangat mendukung kita dalam kesuksesan. Kecuali kita sudah kuat ya, maka boleh kita berdakwah dengan lingkungan apapun, lingkungan ahli maksiat, kita dakwahi mereka. Tapi kalau kitanya masih belum kuat imannya, amalannya, wah niatnya mendakwahi malah terbawa arus malah kita. Nah, gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Jadi Allah dalam Al-Qur'an menyampaikan beriman dan bertakwalah dan senantiasalah tetap istiqomah dalam ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maka mudah-mudahan masa muda yang memang penuh gelora, penuh ujian ini, tetapi dengan banyaknya tadi tabsyir dan tabdzir ya, ada kabar gembira yang banyak dari Rasulullah. Mudah-mudahan Allah membantu kita sekalian, meskipun masa muda, masa yang penuh dengan tantangan ya, ujian, godaan, tetap Allah tetapkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wallahu a'lam. Nah, sudah mengunjung di akhir video ini. Ya mudah-mudahan tadi dari diskusi kita Ustaz, yang mudah-mudahan menjadi faktor hidayah ya bagi Amin. yang nonton dan kita juga. Nah, tadi pun ada pesan-pesan yang semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan Ustaz, dan terutama para penonton ya Ustaz. Insyaallah. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Nah, saya Setiawan dan salah satu pimpinan pesantren Pondok Nasim Ustaz Siddiq Sasmita. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.